Siapa pemilik KB ini? Cerita ini aku baca dari KBM aplikasi oleh Wafa Farha 93. Nah, di rumah itu Naira tinggal bersama ibu mertua dan suaminya. Naira dan suami bekerja. Singkat cerita, Nai menemukan pil KB, entah itu punya siapa. Sedangkan Naira tidak sama sekali memakai pil KB. Masa iya sih punya ibu mertua, sedangkan ibu mertuanya seorang janda? Dan masa iya sih itu punya suaminya? Itu sangat mencurigai Naira. Dan gak mungkin sama sekali kalau itu punya suaminya. Di tempat kerja, Nai sama sekali tidak fokus karena memikirkan siapa pemilik KB itu. Lalu ibu mertua telepon si Nai dan menanyakan, "Kamu pulang jam berapa, Nai?" Di dalam pikiran Nai, kok ibu tumben sekali menanyakan kapan jam pulang, sedangkan ibu tidak pernah menanyakan hal itu. Dan di telepon itu ada suara laki-laki yang bilang, "Bu, cepat, aku sudah pengen." Lalu Nai bilang dia akan pulang di jam 10 malam. Setelah itu Nai pulang ke rumah. Kebetulan pada hari itu dia tidak terlalu banyak pekerjaan dan dia pulang di jam 9 malam. Pas Naira sampai di rumah, pintu rumah itu terkunci dari dalam. Padahal Naira sama suami sudah sepakat, siapa yang pulang duluan langsung cabut kunci itu dari dalam. Tapi pada hari itu pintu sama sekali dikunci dan Naira tidak bisa membuka pintu rumah. Naira telepon berkali-kali sama suaminya, tapi suaminya tidak menjawab. Dan dia manggil-manggil dari luar rumah, tapi tidak ada satu orang pun yang menyaut. Karena dia sudah terlalu lama menunggu di luar rumah, dia keliling rumah itu dan akan melewati pintu dapur. Tiba-tiba dia terhenti, kamar ibunya lampunya menyala. Di atas kasur terlihat ada dua orang yang bergerak seperti bermesraan. Tapi Nai berpikir mungkin ini hanya halusinasi dia karena terlalu banyak berpikir tentang pil KB itu. Dan dia berpikir, itu mungkin bayangan saja karena aku mungkin sudah ngantuk. Lalu Nai kembali lagi ke depan dan menelpon sama ibu mertua. Dia bilang, "Bu, aku sudah di depan rumah, ibu lagi di mana?" Terus ibunya bilang, "Oh iya, sebentar Nai, ibu akan bukakan pintu, soalnya ibu lagi di dapur jadi nggak kedengaran." Setelah ibunya membukakan pintu, Nai langsung masuk ke dalam rumah dan melihat ke arah kamar ibu. Ternyata di sana tidak ada satu orang pun berada di kamar ibu. Tiba-tiba Nai melihat ternyata suaminya sudah ada di rumah dan dia menanyakan, "Kok kamu nggak angkat telepon aku?" Suaminya bilang, "Oh, nggak kedengaran, HP-nya lagi di kamar." Karena kecurigaan Nai semakin bertambah, dia langsung menanyakan, "Punya siapa pil KB ini?" Nai dan suaminya pun cekcok karena pil KB itu dan ibunya langsung menengah dan menjelaskan tentang pil KB itu. Ibu pun mengakui itu punya ibu waktu pulang ke kota ke bawah padahal sudah mau dibuang tapi ibunya lupa membuangnya dan Nai pun mempercayai akan hal itu. Beberapa hari kemudian Nai pulang kantor lebih cepat. Pada saat Nai pulang ke rumah, ternyata mobil suaminya sudah terparkir di halaman rumah. Oh, ternyata suaminya sudah pulang terlebih dahulu. Pas dia membukakan pintu, lagi-lagi pintu ini terkunci dari dalam dan dia tidak bisa masuk. Dia tidak bisa membuka pintu itu. Nai berpikir akan lewat pintu dapur. Ketika dia coba membuka pintu dapur, ternyata terbuka dan tidak terkunci sama sekali. Karena Nai sudah capek, jadi dia akan langsung ke lantai atas dan akan ganti baju. Baru 2 anak tangga, dia mendengar suara kesakitan dari arah kamar ibu mertuanya. Di pikiran Nai sudah sangat negatif karena di dalam rumah itu hanya ibu mertua dan suaminya. Lalu Nai langsung berjalan ke arah kamar ibu. Tapi pintu kamar ibu tidak terkunci sama sekali. Pas dia buka pintu, mata Nai langsung terbuka dengan lebar. Dan ternyata di kamar itu